Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hulwa Ariko Hulandari dengan NIM 12492100006. Kemudian Dara Aprianti Rizky 12492100030. Kemudian ada Dias Afriza Hidayat 124921024, dan yang terakhir Najwa Dewi Nur Amini itu dengan NIM 12492100128. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistika lanjutan tentang tentang penaksiran. Nah, pertama-tama kita akan membahas definisi penaksiran. Apa sih penaksiran itu? Penaksiran atau pendugaan merupakan suatu proses menaksir atau menduga parameter populasi yang tidak diketahui dengan menggunakan sampel statistik. Jadi, secara singkatnya itu kita akan mentaksir parameter populasi dengan menggunakan sampel statistik. Selanjutnya adalah parameter populasi. Nama lain dari parameter populasi adalah karakteristik atau sifat, dan simbol dari parameter populasi yakni theta. Contoh dari parameter populasi yaitu yang pertama itu ada mu atau disebut dengan rata-rata populasi, yang kedua sigma atau simpangan baku populasi, dan yang ketiga itu v atau proporsi populasi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang statistik sampel. Statistik sampel adalah nilai-nilai yang kita peroleh dari data sampel yang nantinya digunakan untuk memperkirakan atau menaksir parameter dari populasi. Nah, di sini ada beberapa simbol yang sering digunakan. Yang pertama adalah theta topi. Ini disebut sebagai statistik sampel atau penaksiran. Artinya, nilai ini digunakan untuk mewakili atau menaksir parameter yang sebenarnya dari populasi. Selanjutnya ada X bar yang merupakan rata-rata dari sampel. Ini digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Kemudian ada S, yaitu simpangan baku sampel. Ini menunjukkan seberapa besar penyebaran data dalam sampel. Dan yang terakhir ada P, yaitu proporsi sampel. Biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan atau persentase dalam sampel. Misalnya persentase orang yang setuju terhadap suatu hal. Jadi dalam statistika inferensial, semua statistik sampel ini digunakan sebagai dasar untuk menaksir atau menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Nah, dalam statistik inferensial, statistik sampel inilah yang digunakan untuk menaksir parameter dari populasi. Nah, sekarang ada kriteria dari penaksiran yang baik. Yang pertama adalah tak bias. Maksud dari tak bias adalah penaksiran yang kita gunakan untuk tidak melenceng dari nilai sebenarnya. Kalau kita lihat dari kurva, titik tengahnya tepat berada di nilai parameter yang sebenarnya. Artinya, walaupun hasil estimasi bisa naik turun, tapi kalau dirata-ratakan hasilnya tetap mendekati nilai asli. Jadi bisa disimpulkan bahwa penaksiran tak bias itu tidak condong ke atas atau ke bawah, sehingga hasilnya lebih dapat dipercaya. Nah, yang kedua adalah bervarians minimum. Ini berkaitan dengan seberapa menyebar hasil estimasi kita. Kalau kita lihat pada kurva, ada yang bentuknya seperti sempit, ada yang bentuknya lebih sempit, dan ada yang lebih besar. Kurva yang lebih sempit menunjukkan varians yang lebih kecil, artinya hasil estimasinya lebih konsisten atau stabil. Nah, sedangkan kurva yang lebar menunjukkan hasil yang lebih menyebar, jadi kurang konsisten. Jadi penaksiran yang baik adalah yang memiliki varians paling kecil karena hasilnya lebih mendekati satu sama lain. Nah, selanjutnya ada
kriteria yang terakhir atau yang ketiga bisa kita sebut dengan konsisten. Maksudnya apa? Jadi konsisten ialah penaksir yang berkonsentrasi secara sempurna pada parameter jika besarnya sampel bertambah secara tak terhingga. Nah, bisa kita lihat di gambar tersebut, contohnya kita menggunakan n-nya itu atau sampelnya itu kecil. Nah, X barnya tuh atau rata-ratanya berarti di bawah n yang kecil. Nah, ketika kita menambahkan jumlah sampelnya seperti n besar, n sangat besar, dan n tak terhingga, bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata atau nilai X-nya tuh semakin mendekati rata-rata populasinya. Jadi bisa dikatakan sebagai penaksir yang konsisten. Selanjutnya ada jenis penaksiran. Di dalam jenis penaksiran ini tuh terdapat dua penaksiran, ada penaksiran titik dan penaksiran interval. Yang pertama, penaksiran titik. Nilai parameter dari populasi hanya ditaksir oleh satu nilai statistik berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, jadi kita cuman pakai satu nilai saja untuk mewakili keseluruhan populasi. Jadi kita ambil data dari sampel terus dihitung, misalnya rata-ratanya sudah ketemu, nah hasilnya tuh langsung kita anggap sebagai perkiraan dari populasi. Nah, di sini juga disebutkan ada dua nilai, yaitu ada nilai parameter dan nilai statistik. Nilai parameter itu sebenarnya nilai asli dari populasi, tapi biasanya kita nggak tahu, makanya kita pakai nilai statistik, yaitu hasil perhitungan dari sampel untuk menaksir nilai parameter tersebut. Untuk contohnya bisa kita ambil dari, misalnya kita mau tahu rata-rata pengeluaran mahasiswa, karena nggak mungkin kita nanya ke semua mahasiswanya pengeluarannya berapa, kita ambil sebagian saja sampelnya, terus kita hitung rata-ratanya dan hasil itu tuh langsung kita pakai sebagai perkiraan. Nah, itu tuh yang disebut dengan penaksiran titik. Yang kedua ada penaksiran interval. Penaksiran interval adalah jenis penaksiran yang dinyatakan dalam satu rentang nilai parameter dari populasi ditafsir dengan memakai beberapa nilai statistik yang akan menjadi batas interval. Nah, kalau yang ini enggak cuman satu angka tetapi berupa rentang nilai. Jadi kita nggak bisa nilainya segini, tapi kita bilangnya nilainya kemungkinannya ada di sekitar sekian sampai sekian. Kita ambil contoh, misalnya rata-rata pengeluaran mahasiswa tadi itu kita perkirakan bukan cuma satu angka, tetapi misalnya antara 900.000 sampai 1.100.000. Nah, itu tuh disebut interval. Biasanya juga penaksiran interval juga ada tingkat persenannya, misalnya tuh 95%, yang artinya kita cukup yakin kalau nilai sebenarnya yang ada di dalam rentang itu tuh. Oke, jadi selanjutnya itu yang terakhir ada yang namanya tingkat kepercayaan atau confidence level 1A, merupakan luas daerah di bawah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan nilai-nilai taksiran parameter. Taksiran parameter populasinya itu berdasarkan pada nilai-nilai statistik. Nah, nilai statistik apa? Nilai statistik yang sampelnya itu masih diyakini kebenarannya. Nah, selanjutnya ada tingkat. Nah, luas daerah di bawah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang menunjukkan nilai-nilai taksiran parameter populasinya berdasarkan pada nilai-nilai statistik sampelnya sedemikian rupa yang tidak diyakini kebenarannya. Nah,
Yang tingkat kepercayaan 1A itu diyakini kebenarannya. Nah, yang kanan itu bukan 1A tapi tingkat confidence level 1B. Jadi kebalikan dari 1A gitu. Yang 1B itu tidak diyakini kebenarannya daripada yang 1A.